Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Aswin Bakara, peserta orientasi P3K Angkatan 16 tahun 2023 Kabupaten Banggai Kepulauan akan mempresentasikan laporan kinerja orientasi hari ini. Untuk sebagai pemenuhan sebagai salah satu syarat tugas akhir orientasi P3K. Sebelumnya yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan, yang terhormat Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan, yang terhormat Kepala Bidang Mutasi atau selaku mentor saya yang mewakili, dan yang terhormat Ibu Kasubag Kepegawaian dan Umum Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan yang saya hormati para audiens kalian semua. Untuk mempersingkat waktu, saya mempresentasikan yang pertama dasar hukum nomor 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Nomor 2 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2019 tentang manajemen PPK pengembangan dan kompetensi. Dasar hukum 3 Permenpan nomor 14 tahun 2019 tentang pembinaan PPK yang menduduki jabatan fungsional. Dasar hukum keempat Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang Perpres nomor 38 jabatan yang diisi oleh P3K. Dasar hukum kelima Perlahan nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dasar hukum ke-6 Keplan nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, adapun rencana kerja P3K untuk saya, yang pertama yang saya akan rencanakan pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia pada Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang pertama, melakukan perencanaan asesmen, melakukan identifikasi, konfirmasi, asesi pihak yang memiliki ujian, kemudian tujuan konteks asesmen ditetapkan, dikonfirmasi kepada orang yang relevan atau sesuai dengan persyaratan hukum, organisasi, dan etika. Kedua, menyusun rencana asesmen kompetensi. Pada kegiatan ini merupakan penyusunan rencana asesmen dengan melakukan kebijakan teknis untuk menentukan metode asesmen. Ketiga, mengorganisasikan rencana asesmen kompetensi yang dimana pengaturan persyaratan bahan dan kebutuhan sumber daya fisik yang telah teridentifikasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen maupun persyaratan yang ditetapkan. Melakukan strategi komunikasi efektif dengan orang yang terlibat dalam proses asesmen ditetapkan guna mendorong terjadinya arus komunikasi yang teratur dan didapatkannya umpan balik. Selanjutnya, mereview materi dan data asesmen yang telah dijalankan.
Jadi selanjutnya di sini konsep perangkat asesmen diperiksa kembali berdasarkan kriteria evaluasi dan bila perlu diubah. Konsep perangkat asesmen diuji coba untuk memvalidasi isi dan tingkat kecocokan penggunaannya. Umpan balik dari orang yang relevan dan terlibat dalam uji coba konsep perangkat asesmen dikumpulkan dan didokumentasikan. Perangkat asesmen yang telah direvisi, format dan dihasilkan dengan benar sesuai kebijakan dan prosedur sistem asesmen serta persyaratan organisasi. Selanjutnya, yang ketujuh, merangkum bukti hasil asesmen. Menggunakan metode dan perangkat asesmen dalam rencana asesmen dan mendokumentasikan bukti dalam format yang sesuai. Selanjutnya, mendukung dan menjamin kesesuaian kompetensi ACC dibimbing dalam pengumpulan bukti guna pencapaian pengakuan kompetensi terkini. Selanjutnya, membuat keputusan asesmen berdasar analisis bukti yang telah dikumpulkan sesuai standar yang disyaratkan, yang dimana bukti yang telah terkumpul diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut dapat merefleksikan bukti yang diperlukan dalam memperlihatkan kompetensi dan memenuhi aturan bukti. Selanjutnya, menyusun laporan hasil asesmen kompetensi. Hasil asesmen segera dicatat secara akurat sesuai dengan kebijakan dan seluruh sistem asesmen serta persyaratan. Laporan asesmen dilengkapi dan diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen serta persyaratan organisasi. Selanjutnya, bila diperlukan dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak diberitahu tentang keputusan asesmen. Dan yang terakhir, meningkatkan bahan asesmen kompetensi pada lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kabupaten Banggai Kepulauan, di mana menerapkan tes keterampilan, tes kepribadian, tes kemampuan kognitif, tes kecerdasan emosional, dan tes integritas. Selanjutnya saya akan memperlihatkan sedikit video tentang ASN berakhlak. Berikut ini video, silakan disimak. Pakai mic di bawah. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core value ASN akhlak dan Royal Branding ASN bangga melayani Bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sepotong tangan. serta Ketua KTT Angkatan 12 tahun 2003 bekerja KPSC Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya asal berada sebagai ASN perangkat berkomitmen bahwa satu, berorientasi pada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, konstruktif, dan dapat diadakan. Dua, anggun abad, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tiga, kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 4. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain. 5. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 6.
Ya, baik, terima kasih. Ya, itulah tadi video singkat tentang hasil berhala. Demikian telah selesai pemaparan presentasi saya. Adapun kekurangannya dan sebentar kalau ada yang mau bertanya atau memberikan saran untuk dipersilahkan. Demikian dari saya, salam Sulit Bakara sebagai peserta angkatan 16 tahun 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari saudara